Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Roni Lukum SPD MSc selaku dosen pengajar mata kuliah kemaritiman. Saya, Rasti Sulai, akan memaparkan materi tentang pengertian, konsep, dan sejarah perkembangan kemaritiman melalui kajian literatur dari berbagai sumber yang valid secara mandiri dan terukur dengan penuh cinta tanah air dan tanggung jawab. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas lautan mencapai 3,2 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Laut bukan hanya pemisah tetapi penghubung yang menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Maka, memahami kemaritiman berarti memahami identitas bangsa kita sendiri. Secara etimologis, kata maritim berasal dari bahasa Latin maritimus, yang berarti berhubungan dengan laut. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves 2020, kemaritiman adalah seluruh aktivitas, kebijakan, dan potensi yang terkait dengan laut, pesisir, serta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Dalam jurnal Konsep dan Kebijakan Kemaritiman Nasional yang diterbitkan oleh Indonesia Journal of Maritime Studies 2022. Kemaritiman dijelaskan sebagai sistem kegiatan manusia yang mencakup pengelolaan sumber daya laut, ekonomi pesisir, pertahanan dan transportasi laut, hingga hubungan sosial budaya masyarakat bahari. Sementara menurut Hasim dan Rahmawati 2021 dalam jurnal-jurnal Ilmu Sosial Maritim Universitas Hasanuddin, kemaritiman juga mengandung makna kedaulatan, karena laut merupakan wilayah strategis yang menentukan kekuatan dan ketahanan nasional. Jadi, pengertian kemaritiman tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi di laut, tetapi juga mencakup identitas, budaya, dan semangat nasionalisme Indonesia. Konsep-konsep kemaritiman. Konsep kemaritiman mencakup beberapa dimensi penting yang saling berkaitan. Menurut Sudirman 2020 dalam jurnal Maritime Policy Review, terdapat 5 dimensi utama dalam pembangunan kemaritiman nasional, yaitu yang pertama ada dimensi ekonomi. Laut adalah sumber daya ekonomi yang sangat besar. Potensi perikanan Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun, belum termasuk gas, minyak bumi, dan potensi wisata bahari. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang kedua ada dimensi sosial dan budaya laut membentuk pola kehidupan masyarakat pesisir yang unik dengan nilai-nilai gotong royong, kemandirian, dan keterbukaan. Konsep bahari menekankan bahwa laut adalah bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Ketiga, dimensi ekologi dan lingkungan. Menurut Jurnal Kelautan Tropis 2021, lebih dari 30% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak akibat eksploitasi. Terlebih karena itu, konsep kemaritiman menuntut adanya tanggung jawab ekologis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Yang keempat, dimensi pertahanan dan keamanan. Laut juga merupakan wilayah pertahanan, penguasaan laut dari ancaman seperti penyeludupan, pencurian ikan, illegal fish, atau pelanggaran batas negara yang membentuk nyata cinta tanah air. Yang kelima, dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian literatur dari sumber valid membantu mahasiswa dan peneliti memahami kebijakan maritim secara ilmiah dan terukur. Teknologi seperti remote sensing dan big data oceanografi kini digunakan untuk memantau kondisi laut dan cuaca. Konsep kemaritiman modern menuntut tata kelola laut yang terukur, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan masyarakat. Kajian literatur dan pentingnya sumber valid. Kajian literatur atau literatur review menjadi langkah awal dalam memahami konsep kemaritiman secara ilmiah. Menurut Crasswell 2018, kajian literatur berarti menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menemukan hubungan, tren, dan kesenjangan yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian baru. Dalam konteks kemaritiman, kajian literatur dapat dilakukan dengan membaca jurnal seperti Indonesia Journal of Maritime Studies
2022, Jurnal Ilmu Kelautan Tropis 2021, Maritim Policy Review 2020, Jurnal Sejarah Maritim Asia Tenggara 2019, Jurnal Maritim Indonesia Kemenko Marves 2023. Melalui sumber-sumber tersebut, kita dapat memahami kebijakan, sejarah, dan perkembangan teknologi kelautan secara mandiri dan terukur, serta menghindari informasi palsu yang tidak berdasar. Nilai cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai generasi muda Indonesia mempelajari kemaritiman bukan hanya tentang teori, tetapi juga sikap kebangsaan. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui melestarikan lingkungan laut dan tidak membuang sampah ke laut, menghormati nelayan dan masyarakat pesisir sebagai penjaga peradaban maritim, mendukung produk-produk perikanan lokal, menjadi warga negara yang sadar akan pentingnya laut bagi kedaulatan bangsa. Tanggung jawab generasi muda adalah menjaga laut sebagai warisan bangsa. Laut bukan hanya milik nelayan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jika laut rusak, maka hilanglah separuh identitas bangsa kita. Sejarah perkembangan kemaritiman di Indonesia dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan maritim, seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, pada masa kolonial Belanda mengembangkan infrastruktur maritim di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, terus mengembangkan kemaritiman melalui pembangunan pelabuhan kapal dan industri maritim. Tantangan dan peluang kemaritiman. Kemaritiman di Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pencemaran laut, dan illegal fish. Namun, kemaritiman juga memiliki peluang besar seperti pengembangan ekonomi biru, peningkatan perdagangan internasional, dan pengembangan pariwisata bahari. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kemaritiman adalah seluruh aktivitas dan nilai yang berkaitan dengan laut. Konsep kemaritiman meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, pertahanan, dan ilmu pengetahuan. Sebelum lanjut, simak video berikut ya. Kita mengenal Indonesia sebagai bangsa bahari. Namun, pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara maritim tidaklah serta-merta terjadi. Terdapat sejarah panjang yang dapat kita telusuri bersama. Kemunculan sejumlah kerajaan Nusantara yang besar yang berciri maritim, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-7 hingga ke-14 membawa kemasyhuran bangsa di wilayah perairan. Pada masa perjuangan, kita juga mengenal Kemala Hayati, seorang laksamana perempuan pertama di Indonesia. Sejarah kemaritiman Indonesia menunjukkan bahwa laut selalu menjadi bagian dari kekuatan bangsa, dari Sriwijaya, Majapahit, Deklarasi Juanda, hingga Visi Poros Maritim Dunia. Kajian literatur dari sumber palit membantu kita memahami hal tersebut secara ilmiah, dan yang terpenting, semangat cinta tanah air dan tanggung jawab harus selalu menyertai setiap langkah dalam menjaga laut Indonesia. Mari kita kembangkan kemaritiman Indonesia dengan penuh cinta tanah air dan tanggung jawab. Bersama kita dapat membuat Indonesia menjadi negara maritim yang maju, sejahtera. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.